Peringatan, konten ini berisikan penuh dengan spoiler. Hai Numpangers, di video kali ini, saya akan merangkum seluruh alur cerita dari film Kung Fu Boys. Oke lah Numpangers, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan segerombolan penjahat yang ingin menghancurkan dunia. Dan tiba-tiba datanglah seorang pahlawan kecil, yang langsung menghajar mereka semua. Dan itu semua hanyalah sebuah mimpi dari seorang anak kecil yang bernama Lin Qiunan. Ia bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Namun, dunia ini terlalu damai. Maka dari itu, tiap hari ia mencari lawan. Kepala sekolah yang diperankan oleh Lee Sang-yi pun memberikan uang dan memohon kepada kedua orang tuanya supaya Lin dipindahkan dari sekolahnya. Karena ia tidak tahan lagi digebukin Lin Qiunan sampai-sampai giginya copot. Ayahnya pun kesal dengan ulah Lin Qiunan. Ia ditolak di berbagai sekolah karena sering memukuli teman-temannya guru. Dan Pak Kepala Sekolah, karena semua sekolahan di Amerika menolaknya, mereka pun berinisiatif untuk menyekolahkannya di Asia. Ibunya merayu Lin supaya mau sekolah di sana. Dengan mengatakan bahwa di sana ada pamannya, karena Lin bercita-cita ingin menjadi pahlawan, ibunya meminta Lin untuk menjaga pamannya, dan ia pun mau pindah ke pamannya, yang bernama Yuan Li yang bekerja sebagai seorang guru. Ia bergegas ke bandara untuk menjemput Lin. Di tengah perjalanannya, Yuan bertemu dengan teman wanitanya yang ia sukai. Ia bernama An Ran. Ia juga seorang guru yang akan menjadi wali kelas Lin Qiunan. Yuan pun menawarkan tumpangan. Namun, tiba-tiba mobilnya mogok karena terburu-buru. An Ran akhirnya memilih untuk naik taksi. Sin berpindah ke seorang wanita yang menerima telepon dari pacarnya yang mengatakan bahwa hewan yang ia bawa bernilai jutaan yuan, dan tiba-tiba ia dijambret oleh dua orang. Lin yang mau naik taksi tiba-tiba ditabrak penjambret tadi. Lin yang mengetahui itu langsung mengejarnya. Yuan yang telah tiba di bandara mencari Lin dengan menanyai beberapa orang. Setelah penjambret ini capek untuk lari, ia pun memberikan uang kepada Lin namun Lin menolaknya. Ia pun kesal dan ingin memukulnya. Namun, inilah yang terjadi. Setelah itu, ia melapor kepada polisi atas kelinci yang diambilnya dari penjambret tadi. Namun, Pak Polisi menghiraukannya. Sesampainya di rumah, Yuan panik karena kunci rumahnya tidak ada. Ia pun masuk melalui jendela, memeriksa rumahnya, dan tiba-tiba, ternyata Lin telah sampai duluan di rumahnya. Yuan pun kesal, karena dari siang ia mencarinya. Di sisi lain, terlihat seorang bos mafia yang kesal karena kelinci pesanannya telah hilang. Saat mau tidur, ia meminta pamannya untuk tidur di luar. Karena pamannya tidak mau, ia pun mengancam akan menelpon ibunya. Alhasil, Yuan pun langsung keluar karena takut dengan kakaknya. Esok harinya mereka berjalan-jalan dan terlihat begitu akrab. Namun, di sekolahan, terlihat seorang guru olahraga yang bernama Tuan Ma. Ia juga menyukai An Ran. Yuan meminta An Ran untuk membimbing keponakannya. Tak lama kemudian, dan menggoda seorang anak perempuan. Ia bernama Tianjin. Dia adalah teman sekelas Lin Qiunan. Saat masuk kelas, yang memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Singkat cerita, ia ditantang bos sekolahan tersebut karena tidak mau mematuhinya dan menganggap mereka lemah. Tanpa pikir panjang, Lin langsung menerimanya. Di ronde pertama, mereka memperlihatkan kemampuannya masing-masing. Di ronde kedua, pertarungan pun dimulai. Setelah bos sekolah ini kalah, ia meminta teman-temannya untuk menyerang Lin. Meskipun mereka berempat orang dewasa, Lin masih sanggup melawannya. Setelah mengalahkan mereka semua, si bos sekolah berjanji akan menjadi anak muridnya jika Lin bisa mengalahkan guru Ma. Di tempat lain, terlihat si penjambret didatangi wanita yang ia jambret di bandara. Sebelumnya, mereka menanyakan hewan yang telah ia curi. Karena takut, ia pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa hewan tersebut dibawa seorang anak kecil. Di sekolahan, terlihat kepala sekolah memberikan soal kepada muridnya. Lin yang tertidur dibangunkan oleh si bos sekolah.
dan mengatakan bahwa ia disuruh Pak Guru menghapus papan tulis. Lin yang setengah sadar langsung menghapusnya. Setelah beristirahat, mereka menanyakan tentang sekolahan di Amerika kepada Lin. Lin mengatakan bahwa sekolahannya di sana jauh berbeda dengan di sini. Sekolahan di Amerika tidak ada PR dan lebih bebas. Mereka yang mendengarnya pun menginginkan sekolahan seperti itu dan meminta Lin untuk menyampaikannya ke wali kelasnya. Setelah jam masuk, Lin pun berdiri dan menyampaikan yang mereka inginkan kepada wali kelasnya. Namun, usahanya tersebut tidak ada satu murid pun yang mendukungnya. Setelah pulang sekolah, ia pun menghajar si bos sekolah dan para murid. Yuan menasehatinya agar tidak menjahili teman-temannya. Di malam harinya, Yuan mengarang sebuah lagu dan sesekali melihat foto Anran. Di pagi harinya, terlihat guru Ma sedang mengajar cara bermain bola basket dengan benar. Tanpa sengaja, ia melihat Yuan berjalan dengan Anran, berduaan, yang tentu membuatnya cemburu. Ia pun memanggil mereka berdua untuk mencontohkan kepada muridnya cara menangkap bola basket yang benar. Singkat cerita, terlihat para murid agak ketakutan saat akan dilatih bela diri oleh guru Ma. Karena ia melatih muridnya saat latihan dimulai, guru Ma terus mendesak untuk meluruskan kakinya. Lin yang tidak terima dengan perlakuan guru Ma, ia pun menantangnya bertarung. Guru Ma yang meremehkannya melawan Lin dengan tangan terikat, dan ia dapat mengalahkannya dengan mudah. Namun, setelah itu, ia dihajar habis-habisan karena takut kalah. Ia pun melepaskan ikatannya. Namun, lagi-lagi ia dihajar Lin Qiunan. Setelah itu, guru Ma, Yuan, dan Anran dimarahi kepala sekolah karena kurang becus mendidik Lin Qiunan. Sepulang sekolah, Lin meminjamkan kelincinya kepada Tian Qin. Tak lama kemudian, si bos sekolah dan anak buahnya mendatangi Lin dan menjadi muridnya. Karena telah mengalahkan guru Ma, namun menolaknya dan menganggap mereka sebagai sahabatnya, Lin memberikan nama geng barunya sebagai Kung Fu Boys. Di sisi lain, dua sejoli sedang mencari hewannya di rumah Yuan. Bersamaan dengan itu, kura-kura Yuan jatuh dan masuk ke dalam box milik mereka yang dijamret saat di bandara sebelumnya. Karena dua sejoli ini tidak tahu hewan yang dimaksud si bos mafia, ia pun langsung membawa kura-kura tersebut. Si bos mafia sendiri tengah berlatih dengan anak buahnya. Tak lama kemudian, dua sejoli mendatanginya dan memberikan kura-kura tersebut. Sontak saja, si bos mafia marah. Karena yang mereka bawa bukan kelinci yang ia inginkan, dua sejoli ini pun digebukin. Si bos mafia pun menyandera si wanita. Jika si pria tidak membawakan kelincinya, maka pacarnya akan dihabisi. Di tempat Lin, Yuan saling bercerita bahwa dulu Yuan menolak beasiswa ke Amerika hanya karena Anran. Ia sangat mencintainya. Namun, guru Ma tidak mau kalah darinya. Sebenarnya, ia ingin menghajar guru Ma seperti yang dilakukan Lin Qiunan. Di keesokan harinya, Lin mengajari taekwondo kepada anggota gengnya yang ia namai Kung Fu Boys. Setelah itu, ia memberikan surat tantangan dari Yuan kepada guru Ma. Jika ia menang, ia akan bersama dengan Anran. Guru Ma pun menerimanya dengan senang hati. Karena ia tahu bahwa Yuan tidak bisa bela diri, ia pun menelepon Anran untuk menyaksikan pertarungannya. Tak lama kemudian, Lin datang untuk menggantikan pamannya. Tentu, guru Ma terus menolaknya dengan berbagai alasan. Karena ia takut dengan Lin Qiunan. Namun, Lin terus memaksanya dan memukuli guru Ma. Tak lama kemudian, Anran datang membantu guru Ma. Anran membaca surat tantangan tersebut. Bersamaan dengan itu, Yuan datang, dan Anran telah dibuat kecewa dengannya. Karena surat tantangannya, sebenarnya, Yuan tidak tahu apa-apa karena Lin lah yang membuat surat tantangan tersebut. Yuan pun sangat marah dengan kelakuan Lin dan mengusirnya. Lin menangis dan mengingat saat-saat bersama pamannya. Setelah itu, ia pergi ke rumah Anran dan mengatakan ingin kembali ke Amerika karena ia merasa dirinya bandel. Dan Lin juga mengatakan bahwa ia diusir pamannya. Anran mengingatkan Lin tentang cita-citanya yang ingin menjadi seorang pahlawan. Anran berkata, terkadang
pahlawan tidak diterima oleh banyak orang, tapi pahlawan tidak akan menyerah dan terus berusaha. Di sisi lain, Yuan mencari Lin, hingga akhirnya Anran memberitahunya bahwa Lin bersamanya. Di keesokan harinya, Lin dan Tianqin ke rumah sakit untuk menjenguk guru Ma, namun tanpa sengaja ia melihat kelincinya masuk koran. Bersamaan dengan itu, ia mendengar pembicaraan seorang profesor yang mengatakan bahwa kelinci tersebut adalah satu-satunya di dunia. Ia memiliki tanda merah di dahinya dan sangat penting bagi dunia medis. Kelinci tersebut bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Mendengar hal itu, mereka pun segera menuju ke rumah Tianqin untuk mengambil kelincinya, lalu akan melapor ke polisi. Bersamaan dengan itu, para mafia menyerang dan menyandera Anran dan Tianqin. Mereka meminta Lin untuk membawa kelincinya ke pelabuhan. Jika Lin melapor ke polisi, Anran dan Tianqin tidak akan selamat. Ia pun segera bergegas ke pelabuhan bersama pamannya. Tujuan bos mafia ini ialah untuk menjual kelinci langka tersebut dengan harga yang sangat mahal. Tak lama kemudian, Lin mendatangi mereka sendirian. Karena Yuan sendiri naik ke atap. Mereka pun melepaskan Anran dan Tianqin setelah mendapatkan kelincinya. Namun, ternyata kelinci tersebut palsu, karena sebelumnya Lin membeli kelinci yang lain. Mereka pun dikejar para mafia. Sedangkan Lin mencoba untuk melawan para mafia sendirian. Bersamaan dengan itu, Yuan dan dua sejoli juga turut membantu Lin. Ia juga menghalangi para mafia yang mengejarnya, dan Tianqin kabur lewat atap. Dan pada akhirnya, Yuan dan Anran berhasil ditangkap dan dihajar oleh mereka. Lin yang telah lolos dari mereka, memilih kembali untuk menyelamatkan pamannya dan Anran. Lin meminta Tianqin untuk melapor ke polisi. Saat Lin kembali, ternyata Yuan dan Anran telah digantung di ketinggian. Dan tiba-tiba Lin terkepung para mafia. Lin yang tak kenal rasa takut pun melawan mereka semua. Hingga akhirnya, si bos mafia memotong satu talinya untuk mengancam Lin saat ia akan memotong tali. Yang terakhir, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Ternyata, guru dan kungfu boy datang untuk membantunya dan pertarungan pun terjadi. Lin dan teman-temannya mengeroyok si bos mafia. Namun, mereka tetap kalah karena si bos mafia lebih tangguh. Akan tetapi ia memotong talinya, yang membuat Yuan dan Anran terjatuh dari ketinggian. Hal tersebut membuat para bocil marah, yang kemudian menghajarnya habis-habisan. Dan seperti biasa, para polisi datang setelah baku hantam. Yuan dan Anran masih bisa selamat, dan kelinci yang berharga diberikan kepada polisi. 3 bulan kemudian, Yuan menyanyikan lagu yang ia ciptakan untuk Anran di depan para guru dan wali murid. Setelah itu, kepala sekolah memanggil murid kebanggaannya yaitu Lin dan teman-temannya. Mereka ngedance ala geng Kungfu Boys. Bersamaan dengan itu, Anran berencana pergi ke Amerika bersama Yuan, dan Lin dan guru Ma harus mengikhlaskan Anran untuk Yuan. Film diakhiri dengan adegan gebuk-gebukan, dan film pun tamat.